Shalom anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kesempatan yang baik kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah online ini, ya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Mari terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya ajak jemaat JLC semua dan juga umat Tuhan yang lain, kita sama-sama tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah putus mengalir dalam kehidupan orang yang berharap dan percaya kepada Engkau. Kami bersyukur kesempatan yang baik, di mana pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi peneguhan bagi iman kami, supaya hidup kami tetap percaya dan berharap dan hanya beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah ibadah online ini, berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, ya, saudara-saudari dan jemaat JLC yang berada di Kota Kinabalu maupun yang berada di daerah Papar maupun yang berada di Dandun, Sumbilingan maupun dimanapun ahli keluarga kita berada. Doa saya Tuhan Yesus memelihara, menjaga kita dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah kasih-Nya. Itulah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Apakah pesan dan peringatan Tuhan pada hari-hari terakhir ini buat kita semua dan orang yang percaya kepada Dia, ya. Pada minggu ini, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu pesan dan peringatan Tuhan kepada kita pada hari-hari ini adalah biarlah iman kita tetap teguh di tengah goncangan. Iman kita tetap teguh di tengah goncangan. Inilah tema kita pada hari ini, ya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat ini sama ada orang muda, orang dewasa, orang tua, semuanya mengalami goncangan-goncangan yang sama di seluruh muka bumi ini, ya. Sebab itu tidak ada yang terkecuali, yang kaya, yang miskin, semuanya sama rata. Semuanya mengalami goncangan-goncangan, ya. Sebab itu apa yang berlaku kita melihat adalah goncangan ini mengakibatkan banyaknya terjadi kemelut permasalahan di dalam ekonomi, bagian dalam politik, kesehatan dan sebagainya. Ada banyak perkara yang menggoncangkan seluruh umat di muka bumi ini. Memang goncangan-goncangan yang sedang terjadi di dunia ini adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Ya, goncangan-goncangan ini berlaku untuk menggenapi firman Allah dan termasuk dalam rencana Tuhan dari semula. Di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 7 dan ke-8, firman Allah berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, meskipun semua manusia di muka bumi ini mengalami berbagai ancaman, bermacam-macam hal yang berlaku, virus menular, ayo, jangan kita terus-menerus memperkatakan tentang hal-hal sakit penyakit, tentang hal-hal yang tidak membangunkan iman.
tentang bencana dan segala-gala permasalahan. Mari kita belajar terus-menerus lebih banyak memperkatakan tentang firman Tuhan di akhir-akhir ini. Lebih banyak kita menyebut nama Tuhan Yesus, bukan menyebut jenis-jenis penyakit dan segalanya. Perkatakan firman Tuhan lebih banyak. Perkatakan nama Tuhan Yesus yang maha kuasa itu, yang berdaulat itu lebih banyak. Bukan mengatakan hal-hal yang tidak membangunkan iman, ya. Sebab tercatat di dalam sejarah perubatan juga daripada dahulu, ya. Memang manusia sudah mengalami ada banyak epidemi dan juga pandemik. Ya, banyak. Dikatakan ada 10 epidemi dan pandemik yang pernah menggoncangkan kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Puluhan dan ratusan tahun yang lalu. Nah, pelbagai wabah, virus yang mengancam nyawa manusia. Namun, kita jangan terus-menerus memperkatakan hal-hal yang mengancam nyawa manusia. Tetapi kita lebih banyak memperkatakan tentang firman Tuhan dan menyebut nama Tuhan Yesus lebih banyak di dalam kehidupan kita yang membawa berkat. Amin. Di dalam laporan IMF, yaitu Tabung Keuangan Antarabangsa, juga meramalkan kesan ekonomi teruk dan akan menjadi lebih teruk katanya. Tetapi dikatakan kalau penularan virus ini cepat berhenti, pemulihan akan lebih pantas dan lebih kuat. Ini menggoncangkan, ya, ekonomi, bahkan politik di seluruh muka bumi. Tapi mari kita perkatakan lebih banyak tentang firman Allah, ya, yang membawa pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Memang goncangan berlaku, namun firman Tuhan menjadi fokus utama kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan sudah menyatakan, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Goncangan-goncangan yang berlaku di muka bumi ini itu penggenapan firman Tuhan. Semuanya berada di dalam rencana Allah sudah dari semula, ya. Bab itu kita harus lebih banyak memperkatakan tentang firman Tuhan dan menyebut nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Sebab itu, mari kita membaca Alkitab kita di dalam teks ini, yaitu dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga yang ke-6. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita semua, yaitu 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita sama-sama membacakan. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga yang ke-6, ya. Dikatakan di sini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Ziril dan Abigail bekas istri Nabal orang Kamel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Apa yang kita melihat di dalam teks kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca tadi di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dan 6 ini. Dalam peristiwa ini, kita mungkin berpikir, mengapa orang yang baik dan yang benar seperti Daud ditimpa masalah yang sangat buruk, suatu goncangan yang sangat menyakitkan. Dia orang yang tidak melakukan dosa, tapi mengapa dia mengalami ini? Dalam konteks ini menunjukkan Daud belum lagi menjadi seorang raja. Dia masih dikejar oleh Raja Saul yang hendak membunuh Daud. Dan Daud berusaha mempertahankan hidup kekudusannya di hadapan Tuhan. Karena Daud tidak mau menjamah atau membunuh Raja Saul yang diurapi oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu sadar ya, Tuhan mengizinkan segala kesukaran, kesakitan yang sangat menggoncangkan hidup kita ini, karena segala sesuatu yang berlaku, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Bagi orang-orang yang tetap teguh imannya di tengah-tengah goncangan. Ya. Jadi, di dalam kesusahan yang berat, Tuhan ingin menunjukkan mukjizatnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, saudara dan saya. Melihat peristiwa ini, kita dapat belajar apakah respon Daud saat-saat dia mengalami masalah yang menekan hidupnya dan yang menggoncangkan iman dia. Apa respon dia apabila Daud bersama dengan askar-askar atau pengikutnya yang lain, semuanya laki-laki, kembali ke kota tempat tinggal mereka di Ziklag. Tetapi apa yang berlaku? Mereka sangat terkejut. Kota Ziklag, rumah mereka habis dibakar. Dan istri, anak-anak, keluarga mereka diculik, ditawan oleh orang Amalek. Dan semua harta benda ternakan diambil, dicuri, dirampok. Apabila Daud dan orang-orangnya sampai di tempat itu, mereka tidak menduga sesuatu yang musibah, sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan berlaku terhadap keluarga mereka. Dan mereka sangat sakit hati, mereka sedih dan mereka menangis berteriak dengan suara yang kedengaran. Sampai mereka tidak ada suara lagi, habis sudah air mata. Sedihnya, ya, orang-orang Amalek menyerbu kota Ziklag, lalu membakar semua rumah mereka. Dan mereka menangkap, menculik istri-istri, anak-anak, dan keluarga-keluarga menjadi tawanan bagi orang Amalek. Ini amat menyakitkan dan menggoncangkan iman. Ya. Jadi, saat hidup kita juga dalam goncangan, mungkin sakit penyakit, mungkin kesusahan penderitaan, masalah keluarga, masalah yang di dalam tubuh kita penuh kelemahan, masalah perhubungan, masalah bisnis, masalah pelajaran, pengajian. Apa goncangan yang kita hadapi saat ini? Kita melihat apa yang berlaku kepada Daud dan juga rakyatnya. Kota mereka habis dibakar, tidak ada yang tertinggal. Dan mereka menangis dengan suara yang nyaring sampai tidak ada suara lagi. Saudara, saat-saat kita mengalami goncangan yang menakutkan, yang menyakitkan hati kita, yang membuatkan kita kecewa dan putus asa, apa yang harus kita lakukan? Apakah respon kita terhadap goncangan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita? Apa respon kita? Apa tindakan kita seterusnya?
respon kita adalah yang pertama, bertobat. Kuatkan iman kepada Tuhan Yesus. Bertobat. Jangan melakukan dosa. Ada orang apabila dia menghadapi masalah, dia mulai marah, emosi dia penuh dengan kebencian. Tetapi bertobat, kuatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 hingga 16. Firman Allah berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Firman Allah berkata, bertobat dan tinggal diam, tenang, maka kamu akan diselamatkan. Percaya, kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amen. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita dan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini, siapapun dia, apapun bangsa, goncangan sedang terjadi di seluruh muka bumi ini saat ini. Skala-skala goncangan itu makin bertambah besar. Gempa bumi, segala terjadi, ribut tofan, dan juga kebakaran, letupan, kerajaan melawan kerajaan dan sebagainya. Wabah-wabah semua berlaku. Ini goncangan. Tetapi apa kata kitab Yesaya? Bertobat dan diam, kamu akan diselamatkan. Tenang, percaya, letakkan percaya kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Sebab itu di tengah-tengah Tuhan memperingatkan umat-Nya. Tuhan itu baik. Tidak mungkin sesuatu itu berlaku tanpa pengetahuannya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan terjadi begitu. Semuanya di dalam kedaulatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu dan melihat apa yang terjadi. Sebab itu Tuhan memberikan peringatan kepada umat-Nya, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya, untuk bertobat, tinggal diam dan tenang percaya Tuhan. Jangan melakukan dosa. Tuhan mengkehendaki orang-orang percaya tinggal diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Yaitu ini berbicara tentang kita harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa di dalam goncangan. Bukan lebih banyak emosi, marah dan melakukan dosa. Bertobat. Tinggalkan segala sesuatu yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Bertobat. Semakin goncangan berlaku, semakin banyak bertobat. Ya. Sebab itu kita harus tinggal diam, duduk di kaki Tuhan, berbicara tentang harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak kita memuji Tuhan, lebih banyak kita menyembah Tuhan, lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan sabda Allah, khotbah-khotbah dan pelajaran firman Tuhan. Kalau hari-hari kita isikan hati pikiran kita dengan berita-berita tentang kecelakaan, tentang penyakit, tentang pembunuhan, tentang hal-hal begitu, apakah itu membangun iman kita? Tidak. Hanya dengan firman Allah, dengan mendengarkan firman Tuhan Yesus, Injil Tuhan, iman kita menjadi kuat. Berkatakan firman Tuhan lebih banyak. Selalu lebih banyak memuji, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menyembah kepada Dia. Mendengarlah firman Tuhan selalu. Ya, jangan isikan hati pikiran kita dengan berita-berita kosong yang menakutkan. Membuatkan imun sistem kita menjadi lemah, makin lama makin lemah dan berpenyakit, dan itu lebih cepat orang mengidap penyakit. Coba kita selalu mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ada kedamaian, ada ketenangan. Sebab firman Allah itu menguatkan roh kita, dalam batin kita. Ada sukacita, ada pengharapan. Amin. Di tengah-tengah goncangan ada pengharapan.
Tetap hidup orang percaya bercahaya bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Ya, Tuhan mengkehendaki setiap orang percaya itu lebih banyak berdoa. Banyak berdoa, saudara. Jangan malas berdoa atau langsung tidak mau berdoa. Berdoa itu kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Sama ada pribadi atau keluarga. Benalah mesbah doa pribadi kita dengan Tuhan, dan benalah mesbah doa kita dengan ahli keluarga kita dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu. Kita harus berjumpa dengan sumber kehidupan dan nafas kita ini setiap waktu dengan ucapan syukur, doa penyembahan dan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah kita, Yesus Kristus. Semakin goncangan banyak berlaku, semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Buang semua perbuatan dosa. Berhenti. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ada kesyukuran, ada kekuatan, ada penghiburan, ada ketenangan. Amin. Kita bawa keluarga kita sentiasa berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Jangan terlalu sibuk mencari berkat. Kejar berkat, kejar kemakmuran, kekayaan. Semua itu orang mau. Tapi untuk duduk di bawah kaki Yesus di dalam doa, sedikit orang melakukan itu. Ketika kita menghadapi goncangan hidup yang menekan, kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dan jauhilah segala dosa-dosa. Dosa itu penghalang bagi iman bertumbuh, penghalang doa kita. Dalam kesulitan dan goncangan, jangan kita kompromi kepada dunia. Sistem dunia yang semakin rosak. Yang rosak, yang dosa dihalalkan sekarang ini. Jangan kompromi kepada dosa, sekalipun itu sangat menggoda saudara. Ya. Tetap hidup dalam pertobatan. Buang semua sikap benci, kemarahan, pembohong yang masih mengikat dalam diri kita. Saudara, saya mau katakan, meskipun orang itu sungguh-sungguh percaya berdoa kepada Tuhan, tetapi kalau masih terikat sikap yang suka berbohong, saya katakan, bertobat. Bertobat. Buanglah. Karena pembohongan itu daripada setan. Karena pembohong, penipu yang ulung adalah Lucifer. Setan yang mengajar manusia untuk menipu. Dia adalah iblis yang selalu menggoda manusia, mempengaruhi manusia untuk berbohong dan berbohong. Berhenti melakukan, bertobat, ya. Sebab dalam konteks kitab 1 Samuel pasal 30 ini tadi kita sudah baca, respon yang dilakukan oleh rakyat atau pengikut Daud. Mereka tunjukkan respon kepada Daud dengan sikap yang sangat negatif. Mereka mengalami masalah yang menggoncangkan iman mereka. Seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Tuhan Sang Pencipta. Rumah habis dibakar, istri mereka semua ditangkap, anak-anak ahli keluarga ditangkap menjadi tawanan, harta benda dirampas, dicuri, ternakan semua habis. Mereka menangis, mereka mulai marah keluar, timbul emosi. Respon rakyat Daud atau pengikut Daud ini, para askarnya, mereka mulai mempersalahkan Daud. Semua tangan menunding kepada Daud. Mereka mempersalahkan dan menuduh segala sesuatu yang terjadi kepada keluarga dan harta benda dan kota itu dibakar habis adalah gara-gara Daud. Ini respon mereka. Respon apabila mereka menghadapi masalah, mereka mulai menuduh. Respon apabila mereka mengalami masalah keluarga dan sebagainya, mereka mulai membenci.
mereka mulai memberontak. Bahkan firman Tuhan berkata tadi, mereka tidak boleh menguasai diri, tidak ada self control, tidak ada penguasaan diri. Mereka kecewa, mereka mulai ada kepahitan kepada Daud. Mereka mulai emosi yang marah, panas baran mulai keluar. Lalu mereka mau mengambil batu untuk merejam, untuk melempari, menghumban kepada Daud sampai mati. Ini respon rakyat atau pengikut-pengikut Daud pada waktu menghadapi goncangan, permasalahan, marah, benci, menuduh, memberontak, dan mau membunuh. Bagaimana dengan saudara? Pada saat kita menghadapi goncangan, kita marah, benci, dendam, menuduh, mempersalahkan orang, mencari orang untuk dipersalahkan. Kalau boleh bunuh. Beginilah yang terjadi. Ini suatu keputusan dan tindakan yang jahat dan keliru. Mereka tahu tentang kebenaran. Tetapi apabila kita melihat, mereka mulai mengambil batu dan merejam Daud dengan batu sampai mati. Tapi Daud menulis di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat ke-8, Daud menuliskan puisi ini. Dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Berhenti marah, benci, dendam, sakit hati. Kemarahan membawa kita bertindak jahat, hilang akal yang sehat, karena ditutupi oleh emosi dan kesombongan diri sendiri. Marah, marah, marah. Tuhan tidak pernah janji kepada kita yang percaya kepadanya langit selalu biru. Tidak. Ada masanya akan menjadi sangat gelap dan ribut tofan berlaku, hujan lebat hingga banjir dan sebagainya. Ribut tofan dan kilat sambung menyambung. Tuhan tidak pernah menjanjikan, oke, kamu akan hidup selama-lamanya langit selalu biru. Tidak ada gempa, tidak ada ribut tofan, tidak ada petir yang membakar dan sebagainya. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sampai akhirnya. Tuhan berjanji menyertai, memelihara, memberi kekuatan, penghiburan kepada kita. Amin. Ada saat-saatnya Tuhan juga akan membawa kita ke lembah yang kelam. Ini yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 23. Ada saat-saatnya Tuhan membawa kita juga ke lembah yang kelam. Sesuatu tempat yang menakutkan. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Nah, dalam mengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus dan kita ikut ajaran Dia dan kita hidup dalam firman Tuhan. Bukan berarti hidup kita semuanya mudah ataupun semuanya nyaman. Tidak ada masalah, tidak ada kesakitan, tidak ada ancaman, tidak ada air mata. Mengikut Yesus bukan ini. Tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, semuanya baik-baik belaka, nyaman. Tidak. Ya. Namun Yesus menjelaskan ada harga-harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata di dalam Injil Matius
pasal 16 ayat 24 dan 25. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehinya." Amin. Yesus berkata, orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, tidak mementingkan diri lagi, memikul salib dan mengikut aku, sanggup hidup menderita karena mengikut Yesus. Bagaimana saudara dan saya? Dan Yesus katakan kalau orang itu takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika kita kehilangan nyawa sekalipun karena Yesus, Yesus membagikan satu pengharapan dan jaminan. Dia akan memperoleh nyawa itu. Karena yang memberikan kita kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Puji Tuhan. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan ya. Yesus juga berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Kita harus memikul salib dan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Ini bukan secara harafiah, saudara. Memikul salib itu bukan soal memikul kayu untuk dipikul, begitu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab itu Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dia dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ramai orang hanya mau berkat daripada Tuhan Yesus. Ramai hanya orang-orang mau berkat, kemakmuran, kekayaan, kesuksesan daripada Tuhan Yesus. Tetapi untuk memikul salib mengikut Yesus, yaitu mau dan rela menderita untuk mengikuti Yesus, orang tidak sanggup. Inilah orang mau berkat Tuhan Yesus, tetapi untuk menderita karena mengikuti Yesus, orang tidak sanggup. Nah, ketika Daud di dalam kesedihan, mereka menangis sehingga suara yang nyaring, tidak ada lagi air mata. Semua pengikut Daud meresponi masalah ini dengan menuduh, marah, benci, emosi, memberontak, dan mereka mempersalahkan Daud. Mereka menganggap kota Ziklag dibakar, rumah dibakar, istri anak ditangkap, harta benda dicuri, ternakan diambil. Semua mereka mempersalahkan Daud. Dan rakyat ataupun pengikut-pengikut Daud mulai mengambil batu dan mau melempari kepada Daud sampai mati. Ini respon mereka. Ada masalah, mereka respon dengan melakukan dosa. Mereka tidak bertobat. Mereka respon masalah ini dengan bertindak yang ganas, marah, benci, mempersalahkan, dan menuduh. Namun, kita melihat apa yang diresponi oleh Daud, ya, ketika mereka berhadapan masalah ini. Daud, dia tidak marah, dia tidak cepat emosi. Ya, dia tidak membenci kepada pengikut-pengikutnya yang mulai marah kepada dia. Jadi kita akan terus melihat apa yang berlaku kepada Daud. Itulah Yesus berkata bahwa kalau mengikuti dia haruslah sanggup menderita mengikut salib. Kita sangat bersyukur
Karena di dalam Alkitab terdapat juga orang-orang yang benar yang turut mengalami bencana, masalah, tekanan, kesakitan seperti Daud, Yusuf, Ayub, Daniel, dan yang lain lagi. Tapi apabila Daud menghadapi masalah ini, responnya adalah dia memperkuatkan iman percaya dia kepada Tuhan. Dia mendekat diri kepada Allah, dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada rakyat yang sedang mengamuk, sedang marah. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya dekat dengan Allah saja ada ketenangan, ya, ada damai. Sebab itu, respon kita apabila menghadapi goncangan-goncangan dan yang menakutkan dan yang menyakitkan, yang kedua adalah jangan takut, percaya saja. Jangan takut, jangan biarkan diri kita ini dikuasai oleh ketakutan, kebimbangan. Itu yang membuatkan orang itu depresi, sehingga tindakan dia salah dan berdosa, emosi keluar yang tidak baik. Jangan takut, kita perlu meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Sebab itulah, karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah gunung batu keselamatan kita dan kota benteng perlindungan bagi hidup kita. Tuhan itu Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Dia tahu apa berlaku dalam kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Jangan dikuasai, ya. Dan Daud tidak layan masalah yang sedang dihadapi dia. Kalau dia layan masalah yang menggoncangkan iman, tentu dia depresi. Tentu dia akan berbunuhan dengan orang yang sedang memberontak kepada dia. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayat 5-6 Daud menulis, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Inilah respon Daud. Dia tidak melawan, dia tidak marah, membenci. Nah, juga di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 8, Daud juga menulis, Mazmur 46 ayat 2-8, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti kuasa Allah, ya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Walaupun segala-galanya goncang, tapi dikatakan di sini adalah Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Sebab itu kita tidak akan takut. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, kota benteng kita. Nah, Daud menguatkan imannya dan dia tidak melakukan dosa. Mari kita sentiasa memperkatakan firman Allah dan menyebut nama Tuhan Yesus selalu di dalam doa dalam kehidupan kita. Jangan terlampau banyak memperkatakan, menyebut tentang penyakit, tentang kutuk, tentang gempa, tentang bencana, pembunuhan, dan sebagainya. Perkatakan firman Tuhan lebih banyak. Lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur menyembah Tuhan. Perkatakan nama Tuhan Yesus yang maha kuasa. Ya, sebab apapun kutuk, Tuhan boleh merubah menjadi berkat bagi orang yang percaya. Amin. Hasil daripada respon yang benar Daud apabila menghadapi goncangan. Di dalam ayat 19-20 dikatakan, tidak ada yang hilang, hartanya tidak ada. Dari yang kecil sampai yang besar, laki-laki perempuan, keluarga mereka, ya. Segala harta yang dirampas. Daud juga mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya dibawa kembali. Tidak ada yang hilang.
semua dalam perlindungan Tuhan, maka mereka bawa kembali dalam keadaan selamat. Ini kenapa? Karena respon Daud yang benar menghadapi masalah, bukan marah, memberontak, membenci, mempersalahkan orang, menuduh dan sebagainya. Buat menurut firman Tuhan, bertindak dalam iman. Apabila mendekatkan diri dengan Tuhan, ada ketenangan. Ya, jangan cepat emosi. Sebab itu jangan takut dan khawatir akan apa yang berlaku. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber pertolongan kita, ya. Sebab di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Tuhan lebih tahu apa keperluan kita, apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan itu melebihi daripada apa yang kita doakan. Tuhan itu maha tahu, amin. Sebab itu percayalah, goncangan-goncangan yang berlaku, yang besar, akan diubah menjadi berkat yang besar. Karena di tengah goncangan, kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan, maka mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Percaya saja pada Tuhan. Marilah kita hadapi dan lewati, ya, setiap goncangan di dalam kehidupan kita ini dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka iman tetap teguh di tengah goncangan. Terus hidup di dalam pertobatan. Jangan melakukan dosa saat-saat di dalam permasalahan. Ya, tanggalkan semua. Karena Yesus Kristus adalah gunung batu dan kota benteng dalam hidup orang percaya. Kita perlu percaya Yesus dan firman dan janjinya. Karena firman Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Sebab itulah Yesus adalah sumber pertolongan. Yesus adalah tempat perteduhan kita. Yesus memelihara kita semua. Dan biarlah kita setiap hari, setiap waktu mengalami Allah dalam hidup kita. Roh Kudus selalu memimpin, menjaga kita, dan menjaga keluarga kita. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di masa akan datang. Mari kita mau mengucapkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah goncangan sekarang ini, mari biarlah iman kita tetap teguh di tengah-tengah goncangan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong, memelihara, melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kerajaan-Mu, dan hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu, bagi setiap orang. Berkati umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yaitu jemaat GLC yang ada di Kota Kinabalu, maupun yang ada di Papar, yang ada di Pitas, di Dandun, Sumbilingan, dan dimanapun ahli keluarga mereka berada di seluruh kawasan Kota Kinabalu, Sabah ini. Engkau memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Tutup bungkus setiap keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di muka bumi ini juga, tutup bungkus dengan darah-Mu. Berkati setiap orang percaya, berkati ahli keluarga kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Engkau yang menjaga, memelihara. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati
ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita